Shalom warga kerajaan. After Jordan, what next? Kita belajar dari minggu-minggu yang lalu tentang perjalanan mengikut the master, mengikut sang guru. Karena itu murid-murid yang ada di Betel dan Jericho memanggil Elia itu Rabi. Ya, mereka bilang Rabi itu my teacher. Tetapi mentoring tidak cukup. Karena itu saya mendapat anugerah Tuhan bahwa saya mengajarkan fathering leadership style. Ya, kita melihat bagaimana Elisha mengerti ini. Karena apa? Sebetulnya dia punya seorang bapak yang baik. Ya. Tidak banyak dibicarakan tentang yaitu Syafat, ayah daripada Elisha. Anaknya adalah seorang pengusaha yang mungkin putra satu-satunya yang menjalankan usahanya dan dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Tapi bapaknya memberikan restu. Aku akan pulang dulu untuk pamit kepada bapakku, kata Elisha kepada Elia. Silakan. Dan kemudian dia memotong semua alat bajaknya dan memotong lembunya diberikan sebagai korban. Salah satu tanda orang yang bisa jadi murid yang baik. Nah, hitung-hitungan. Ya, soal persembahan, tentang kehidupan, dan tetap menghormati orang tuanya. Karena itu saya kalau memilih yaitu murid yang akan jadi putra saya, hati-hati saudara. Saya lihat bagaimana sikapnya pada ayahnya. Dan kemudian Elia berkata, mintalah apa yang bisa kulakukan bagimu. Ya, sebab aku akan terangkat sebentar lagi. Berikan aku 2 bagian daripada rohmu. Dan banyak di sini hamba-hamba Tuhan gagal faham. Karena mereka mengatakan Elia dipakai Tuhan, yaitu menjalankan 2 kali lebih besar dan 2 kali lebih banyak mujizat daripada yang dilakukan Tuhan melalui Elia. Kita hidup di dalam dunia yang mementingkan performance, bukan relation. Ya, kita tidak mengikut religi loh. Ini relasi. Dan kita tahu bagaimana orang menjadi bapak rohani karena punya hubungan. Bukan karena kita jadi penyumbangnya Benihin, kita jadi putranya Benihin. Ingat itu. Dan pada saat itu dia berkata, yang kau minta sukar. Tapi apabila engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, maka terjadi kepadamu. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, saya tidak ngerti kenapa mesti tunduk kepala, pejamkan mata. Yesus kalau berdoa melihat ke langit. Mari kita tiru Tuhan Yesus. Supaya kita tahu apapun masalah di dunia ini, ada jalan keluar. Karena dia ada di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, jadikan aku your firstborn son. 2 bagian rohmu itu jadikan aku putra sulungmu. Dan kemudian ketika Elia terangkat, jubahnya lepas dan turun diambil oleh Elisha. Tapi dia menyobek jubahnya sendiri dan memakainya. And the rest is history. Bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya bersyukur Tuhan memberikan orang tua rohani dalam hidup saya. Salah satunya Bapak Pendeta Dr. Alex Abraham yang sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Dan saya belajar banyak sekali pada beliau. Dan karena beliau memberikan banyak kesempatan pada saya juga melakukan yang sama kepada anak-anak rohani saya. Bagi Anda yang mendengarkan berita ini dan Anda tidak punya bapak rohani dan para pemimpin yang tidak punya putra-putra rohani, biarlah kita sadar, life is a journey. Dan itu sukses ketika kita bisa memberikan tongkat estafet pada pemimpin berikutnya. Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberkati Anda punya bapak rohani dan punya putra rohani. God bless you warga kerajaan. Capailah destinimu in Jesus name. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan hari ini? Amin. Coba lihat kiri kanannya. Berikan senyum yang terbaik karena kita mau beribadah siang hari ini untuk kita mau memuji menyembah Tuhan sehingga kekuatan Tuhan itu yang menjadi kita bisa melewati hari-hari ini. Amin. Haleluya.
sama-sama. Oh Tuhan, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Come on. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Amin. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus bukan bersuka. Mari puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Bukan selalu bersyukur, setiap pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Bukan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermenang.
untuk sukacitamu, untuk kekuatanmu bagi umatmu. Dalam nama Yesus, kami persilahkan hambanya Ibu Pendeta Dr. Virgie Hutauruk untuk memberikan pembagian firman Tuhan buat kami semua pada siang hari ini. Haleluya, kami persilahkan. Shalom, ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berbahagia. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Engkau baik dan tidak ada yang seperti Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan dengan kuat gagah, tapi karena Tuhan. Biar setiap firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap untuk menerima firman, sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Saudara terkasih, hari ini kita ada di akhir dari bulan November 2020. Dan hari ini, seperti tadi pagi saya bawakan untuk umat Tuhan di rumah Tuhan di Depok. Saya Virgie Hutauruk, gembala dari GBI Rock Depok, cabang Jabodetabek Jakarta. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memerintah. Dengan tema Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa. Kita buka dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Yesaya 45 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca buat saudara, saudara nanti juga bisa baca di rumah atau dimanapun saudara berada. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu, oleh karena Yakub hambaku dan Israel pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri, dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya lah keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Saudara, dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai 8, dengan tema Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, di situ Tuhan bicara tentang Tuhan memakai Kores. Siapa ini Raja Kores? Kores adalah Raja Persia yang hidup 576 memerintah sampai 530 sebelum Masehi. Persia inilah yang mengalahkan Babel. Ada banyak sekali pemerintahan di dunia ini. Tetapi saya mau kasih tahu, cuma satu pemerintahan yang tidak tergoncangkan, pemerintahan yang tidak kelihatan, tetapi aktif bekerja, yaitu pemerintahan Allah. Jadi saudara, Kores yang bukan hamba Tuhan, yang bukan umat Tuhan, Tuhan bisa pakai. Hari itu Kores mengalahkan Babel yang katanya besar. Babel yang besar itu bisa dikalahkan oleh Raja Persia, Kores. Di situ menunjukkan bahwa siapapun penguasanya, tetapi yang sungguh berkuasa adalah Allah kita, Allahmu dan Allahku, yaitu Allah Israel. Nah, saudara terkasih, Kores bahkan dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang tadinya dibuang di Babel, 70 tahun mengalami masa pembuangan, dikembalikan. Itu Tuhan bisa memakai siapa saja. Saya mau katakan Tuhan bisa memakai siapa saja, saudara.
Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Hari ini kita mau belajar tentang Allah yang memerintah. Bahkan Kores dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan umat Israel ke Yehuda dan juga dipakai untuk membangun kembali bait Allah. Kalau saudara buka Ezra 1 ayat 1 sampai 4, Ezra 1 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan buat kita di tempat ini. Ezra 1 ayat 1 ayat sampai 4. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Bayangkan, Tuhan menggerakkan hati Kores. Orang yang menyadari bahwa Allah itu memerintah, dia nggak khawatir. Dia tahu siapa yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang bisa menggerakkan hati loh saudara. Ayat 2, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun dia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang di Yerusalem. Nah saudara terkasih, kerajaan dan kerajaan boleh berkuasa atas bumi ini, tetapi hanya ada satu Allah yang memerintah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan adalah pemerintah di langit, di bawah langit, bahkan di atas langit, di bawah bumi. Dia yang memerintah. Ada pemerintahan yang tidak kelihatan, tetapi tidak tergoncangkan. Dia yang aktif memerintah berkuasa, itulah kerajaan Allah. Maka itu hari ini, siapa yang mengakui bahwa Allah memerintah? Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, jika kita sadar bahwa ada Allah yang memerintah, sekalipun dia tidak kelihatan, ada Allah yang berkuasa. Kerajaan boleh ganti kerajaan, Babilonia, kemudian Media, Persia, Yunani, semua sejarah membuktikan bahwa siapapun yang berkuasa di muka bumi ini, tetap penguasa satu-satunya yang paling atas berdaulat adalah Allah kita sendiri, yaitu Allah Israel, Yesus Kristus Tuhan, Allahmu dan Allahku. Luar biasa ya saudara, Allah kita tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, karena sesungguhnya yang memerintah itu dia. Sekalipun ada penguasa-penguasa lain di muka bumi ini. Bayangkan ketika Babel, sekalipun orang-orang Israel dibuang, orang Yehuda dibuang, dan mengalami penderitaan, tetap ada Daniel di kerajaan Nebukadnezar. Ahasuerus, ada Esther di kerajaan Ahasuerus. Dan hari ini juga, bahkan sekalipun mungkin bukan anak Tuhan sendiri yang ada di sana, bahkan Tuhan bisa pakai Kores untuk mengembalikan umatnya ke Yerusalem, ke Yehuda, dan juga untuk membangun kembali bait Allah. Cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Saya mau bilang, cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Maka itu yang pertama, engkau yang menyadari bahwa Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, hiduplah takut akan dia. Hiduplah takut akan dia. Dia saja yang bisa mengerjakan segala sesuatu. Allah bisa membalikan keadaan. Saudara, kesuksesan bisa diganti menjadi nggak sukses. Ketidakberhasilan bisa jadi berhasil. Berkat sekalipun bisa jadi kutuk. Kutuk bisa jadi berkat. Cuma Tuhan yang bisa membalikan keadaan. Saya mengalami dan menyaksikan, bahkan di detik-detik terakhir, jangan pernah andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Takutlah akan dia, karena cuma Tuhan yang bisa membalikan keadaan. Saudara terkasih, yang pertama hiduplah takut akan dia. Karena tidak ada yang seperti dia. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Hari ini siapapun yang sedang berkuasa, sekalipun mungkin di USA, di Amerika, sudah ada pemilihan presiden, Biden sudah jadi presiden. Saya mau bilang sama teman-teman saya di Amerika sekalipun di sana dikatakan dengan presiden yang baru, ada beberapa keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, yang tidak sesuai dengan nilai kerajaan. Saya mau bilang, saya sudah bilang sama mereka, gak usah takut, karena siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi pemimpinnya, tetap Allah yang kita sembah itulah Allah yang sesungguhnya memerintah. Cuman ada satu pemerintahan yang benar-benar memerintah dari segala zaman. Saudara lihat sendiri, semua pemerintahan
semua kerajaan berlalu. Apalagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah penguasa yang sebenarnya. Di dalam pemerintahan Tuhan ada hukumnya. Dan hukumnya adalah the Lord is my law, bukan demokrasi, teokrasi. Maka standar hidupnya bukan standar moral baik lagi, saudara. Gak cuma sekedar jadi orang baik. Ketika kamu tahu Allah yang memerintah, kamu akan berusaha dan berjuang, hidup takut akan Dia, gentar akan Dia, sampai saudara dan saya seirama dengan hatinya Tuhan. Seirama dengan kehendaknya Tuhan. Sepikir dan seperasaan seperti Yesus. Saudara, jangan sombong. Takutlah akan Dia. Sejarah mencatat. Saudara ingat Thomas Andrew yang membuat Titanic? Dia bilang, bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dia bilang seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Gak lama saudara, malam itu juga Titanic tenggelam. Kapal yang begitu hebat, yang dikatakan diciptakan dengan sangat hebat dan mahal harganya, yang dikatakan bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini, tenggelam saudara. Saudara juga ada cerita tentang Tancredo Neves. Dia adalah presiden Brazil yang berkata juga bahwa bahkan Tuhan tidak bisa menggagalkan saya menjadi presiden. Dia berkata seperti itu tepat 1 hari sebelum dia diangkat menjadi presiden. Diresmikan menjadi presiden, dia meninggal dunia. Saudara terkasih, takutlah akan Tuhan sebab tidak ada yang seperti Tuhan. Marilyn Monroe, hari itu Billy Graham datang dan berkata, Marilyn, I want to pray for you. Kamu memerlukan Yesus. Aku mau berdoa. Apa kata Marilyn? I don't need your Jesus. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik. John Lennon berkata, aku lebih terkenal dari Yesus. Dan dia juga mati dengan tidak takut akan Tuhan. Saya mau bilang, orang-orang yang gak takut sama Tuhan, Tuhan bilang begini saudara, Tuhan menaruh orang-orang fasik di tempat yang licin. Sebentar saja tidak terlihat lagi mereka. Tetapi orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, akan tetap hidup di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini saudara jangan khawatir. Mazmur 37 katakan jangan marah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Jangan marah sebab orang-orang yang berbuat fasik dan tidak benar akan dilenyapkan. Orang jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan tetap hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Saudara terkasih, sekali lagi tema hari ini adalah Allah yang memerintah. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu yang pertama, karena kita tahu Tuhan yang berkuasa, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Sebab Dia yang memerintah. Oleh karena itu takutlah akan Dia. Jangan sombong. Karena di atas segala sesuatu ada Allah yang memerintah. Pemerintahan yang benar-benar adil, yang lurus, yang ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Maka itu dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19, saya akan baca buat kita. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Sekali lagi. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Satu Allah saja. Itu baik. Tetapi you know what? Setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar, saudara. Artinya, saudara dan saya harus lebih gemetar. Setan saja tahu bahwa Allah itu memerintah. Dan karena setan tahu Allah memerintah, Allah tidak tergoncangkan. Dia Allah yang memerintah di atas segala sesuatu. Maka dia gemetar. Setan-setan saja tahu. Apalagi saudara dan saya. Makanya di ayat 20 dikatakan, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Artinya, waktu saudara bilang percaya sama Tuhan, KTP kita Kristen, maka hiduplah takut akan Dia. Ada banyak hari ini orang-orang bukan ateis, tetapi ateis praktek. Kamu tahu ateis praktek? Bilang punya agama, bilang beribadah kepada Tuhan, tetapi pada prakteknya tidak takut akan Tuhan. 1 Yohanes berkata, orang-orang yang terus hidup dalam dosa,
Ada banyak orang yang menikmati dosa, saudara. Tidak mau berhenti. Orang yang terus hidup dalam dosa berasal dari iblis. Udah gitu aja, saudara. Nggak usah pakai pembelaan. Orang yang terus berbuat dosa berasal dari iblis. Tetapi orang-orang yang lahir dari Allah tidak lagi melakukan dosa. Jadi hari ini, kalau kita sadar Allah memerintah, hiduplah takut akan Dia. Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tidak ada artinya segala kesuksesan jika orang tidak takut akan Tuhan. Saya sering bilang ini kepada anak-anak saya. Bulan ini adalah bulan mentoring and brothering. Pada anak-anak saya, anak-anak rohani saya selalu katakan, saya punya 3 anak laki-laki, semua 17 tahun, 14, 12 tahun. Hari ini saya sedang ada di gereja ini, saudara. Tadi pagi kita habis ibadah, lalu ada jam 10 ibadah, saya ikut sebentar pujian penyembahan, lalu saya melayani untuk Rock Makassar yang luar biasa. Nah, saudara terkasih, saya bilang sama anak-anak saya, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itu kunci kesuksesan, saudara. Dasar segala pengetahuan itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut, aduh aku takut, kalau aku nggak kasih persembahan nanti aku mati, nanti aku dimakan belalang pelahap. Bukan seperti itu. Takut akan Tuhan sebenarnya karena kesadaran bahwa Tuhan itu memerintah. Tidak ada yang seperti Dia. Dia satu-satunya Allah yang hidup dan kita adalah miliknya Dia. Dan itu harus membuat saudara dan saya mengakui kedahsyatan Tuhan, mengakui kegentaran Tuhan akan Tuhan. Dan itu membuat saudara dan saya nggak asal-asalan. Orang yang sadar Allah memerintah, hidupnya nggak asal-asalan, saudara. Saya yakin. Hidupnya pasti takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, saudara. Kita ada dalam kerajaan yang unshaken, tidak tergoncangkan. Kerajaan yang memerintah selama-lamanya. Yang lain boleh berlalu, yang lain bisa bergoncang. Alkitab dan juga sejarah membuktikan bahwa tidak ada kerajaan seperti kerajaan Allah. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan cara kita, karena ini adalah pemerintahannya Allah, ada undang-undangnya, ada hukumnya, pakai caranya Allah. Cara Allah apa? Yang berkenan kepada Allah. Dengan hormat dan takut, saudara. Jadi karena saudara dan saya sadar Allah memerintah, ada pemerintahan yang tidak tergoncangkan, dan kita ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Seharusnya saudara dan saya takut dan gentar akan Tuhan. Sebab dikatakan di ayat 29, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan lupa, Dia Allah yang penuh kasih, tapi Dia api yang menghanguskan. Itu sebabnya ada pujian berkata, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, Tuhan berkuasa, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa Tuhan berkuasa. Dikatakan ayat 29, sebab apa? Allah kita api yang menghanguskan. Orang percaya yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Sama seperti orang fasik. Cuma dia pikir dia anak Tuhan. Itu sebabnya Matius 7 katakan begini. Pada hari akhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Mungkin hari ini Tuhan belum tunjukkan. Karena Tuhan ingin saudara dan saya bertobat. Tetapi pada hari akhir nanti, Tuhan bilang, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi hari ini saudara, takutlah akan Dia. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Pengkhotbah 3 ayat 14 saya baca buat saudara dan saya. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya. Aku tahu semua yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya. Jadi kalau Allah bilang takutlah akan Dia. Kalau Allah bilang apa yang ditabur orang akan dituai. Saudara, apa yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, perhatikan, supaya manusia takut akan Dia. Sekali lagi hari ini dalam tema Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa. Sadarilah Dia yang berkuasa.
Dia yang berkuasa. Jadi takutlah akan dia. Saya sendiri gentar akan Tuhan. Saya gentar dengan segala kekaguman. Karena aku tahu dia yang berkuasa. Dan itu juga membuat aku tidak pernah takut. Karena aku tahu Bapakku yang berkuasa. Jadi saudara, sekali lagi, dalam tema Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, apapun musimnya, tetap Allah yang berkuasa. Sekalipun nanti Indonesia tidak dipimpin lagi oleh Jokowi, ketahuilah Allah yang memerintah. Mau nanti ada COVID atau tidak ada COVID, Allah yang berkuasa. Jadi yang pertama, takutlah akan dia. Sebab dia melakukan semua itu dan semuanya tetap untuk selama-lamanya supaya manusia takut akan dia. Perhatikan tadi dikatakan dalam Yesaya 45, dialah yang membuat nasib mujur dan nasib malang. Tuhan membuat itu semua supaya manusia takut akan dia. Dan apa yang Tuhan bikin tuh nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahi. Supaya manusia sadar ya, tapi manusia banyak yang nggak sadar-sadar kok. Yesaya 45 ayat 7, mulai dari ayat 6. Supaya orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang lain itu nggak berkuasa. Kenapa? Ya karena mereka bukan Tuhan. Cuma ada satu, dia Tuhan Allah Israel. Banggalah engkau, karena dia adalah Allahmu dan Allahku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menjadikan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menjadikan nasib malang. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sekali lagi, Tuhan bisa bikin nasib mujur, Tuhan juga bisa bikin nasib malang. Saya selalu banyak mengalami kesaksian. Even bahkan di detik-detik terakhir cuma Tuhan yang bisa membalikan keadaan. Balik aja langsung keadaan. Karena dia Tuhan, dia yang menciptakan semua, dia yang berkuasa, jadi takutlah akan dia. Nah yang kedua, yang terakhir. Orang-orang yang mengakui bahwa Allah memerintah, Allah berkuasa. Yang pertama, takutlah akan dia. Yang kedua, yang terakhir, yakinlah, percayalah akan dia. Orang yang tahu Tuhan berkuasa, memerintah, harusnya menjadi orang yang yakin sama Tuhan. Banyak sekarang orang-orang percaya, datang gereja, dengar firman, tapi udah gak yakin sama Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sudah kurang percaya sama Tuhan, karena memang hubungannya dengan Tuhan sudah kurang baik. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, orang yang tahu Tuhan berkuasa atau memerintah, pasti akan percaya kepada Tuhan. Pasti dia akan yakin kepada Tuhan. Karena dia percaya semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dia yakin semua ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Oleh karena itu orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang memerintah, akan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dia nggak akan khawatir. Yes, jangan khawatir. Kita sudah sampai di akhir dari November 2020. Sebentar lagi kita masuk Desember. Dan akan berganti tahun. 2021 mungkin masih gelap. Tetapi yakin, Allah Israel sudah ada di sana. Allah Israel, Allahmu dan Allahku, Yesus Kristus Tuhan. Allah Abraham, Ishak, Yakub sudah ada di sana. Yang menguasai dari zaman kepada zaman. Alfa dan Omega sudah ada di sana. Kalau engkau tahu dia ada, dia memerintah. Yang kedua, percaya dan yakinlah kepada dia. Percayakan segala hidupmu kepada dia. Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Saya suka sekali ayat ini. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan buat kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan dia akan bertindak. Perhatikan ya. Bagaimana Tuhan akan bertindak? Waktu kamu percaya sama Tuhan dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Seringkali Tuhan nggak bisa bertindak karena kita coba atur Tuhan. Kita tidak mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Hidup yang paling bahagia adalah percayakan semua kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Lalu ayat 6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Yakin kepada Tuhan. Dia akan bertindak.
Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan itu, saudara. Yang lain nggak bisa. Bayangkan Kores, yang bukan umat Tuhan saja, Tuhan katakan di Yesaya 45 tadi, inilah firmanku kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, kepada orang yang kuurapi, namanya Kores. Saya beberapa tahun yang lalu baca ayat ini, saya masuk kamar dan Tuhan kasih ayat ini, saya ganti Kores dengan Virgi. Jika Tuhan saja bisa pakai Kores, apalagi saudara dan saya yang memang adalah anak-anaknya. Kepada Virgi, yang tangan kanannya kupegang. Sebelum saya menjadi gembala, Tuhan persiapkan saya untuk memimpin. Dan Tuhan berikan ayat ini. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Bayangkan saudara, aku membuka pintu-pintu di depannya. Supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Cuma Tuhan yang bisa jadikan. Bukan jadikan lagi, dia bukan buka jalan. Dia bikin jalan saudara. He make a way. Cuma Tuhan yang bisa buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan mata air di padang gurun. Bahkan supaya pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dikatakan aku hendak berjalan di hadapanmu. Meratakan gunung-gunung. Siapa yang bisa ngeratain gunung, saudara? Cuma Tuhan. Memecahkan pintu tembaga. Mematahkan palang besi. Aku bahkan memberikan harta, benda yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu kenapa Tuhan lakukan semua itu. Supaya kau tahu bahwa dia Tuhan. Yang memerintah. Dan tidak ada yang lain. Jadi hari ini, saudara, yang kedua. Engkau yang menyadari bahwa Allah itu memerintah. Percayakan hidupmu kepada dia. Percaya sama dia. Kekuatan kita adalah dengan mempercayai Tuhan. Sekali lagi, kekuatan kita adalah mempercayai Tuhan. Saudara yang di rumah, di mana saja boleh sama-sama bilang sama saya. 3, 2, 1. Kekuatan kita adalah mempercayai Tuhan. Sekali lagi, kekuatan kita adalah mempercayai Tuhan. Hidup ini penuh dengan kejutan. Kau harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan mempercayai Tuhan itu nggak mudah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mempercayai Tuhan itu tidak timbul instan dengan hanya tumpang tangan saudara langsung percaya. Tidak. Saya percaya mempercayai Tuhan itu melewati proses. Daud mempercayai Tuhan karena dia melewati banyak hal dalam hidupnya. Banyak proses dalam hidupnya. Banyak padang gurun dan air mata. Dan dia tetap mempercayai Tuhan. Bahkan dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan adalah gembalaku. Jadi saudara terkasih, mempercayai Tuhan adalah kekuatan saudara dan saya. Saya tidak pernah tidak meyakini. Segitunya saya mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena saya yakin dalam keputusan yang mungkin salah saya ambil sekalipun. Tuhan, selama Tuhan ada bersama saya akan luar biasa. Saya akan baik-baik saja. Saya menikah dengan suami saya, umur saya 23, suami saya 22. Hari itu saya sedang sakit. Kalau saya nggak sakit, saya nggak jadi pendeta, saudara. Jadi, hari itu ketika suami saya ajak saya menikah, saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Tapi saya nggak takut. Saya percaya, sekalipun keputusan yang saya ambil mungkin salah. Asal saya tetap takut akan Tuhan. Asal saya tetap bersama dengan Tuhan, saya akan baik-baik saja. Hidup saya akan tetap luar biasa. Saudara, segitunya kita meyakini Tuhan. Segitunya kita meyakini Tuhan. Selama Tuhan ada bersama dengan saya. Sama seperti Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan satu pujian berkata, Tuhan ku percaya, tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Jadi hari ini kekuatanmu dan kekuatanku karena mempercayai Tuhan. Jangan takut. Dia Bapamu, Bapakku. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Lihat, kata Tuhan, aku mengukir engkau di tanganku. Sekalipun seorang ibu mungkin melupakan anak yang dilahirkannya, aku tidak melupakan engkau. Yesaya katakan, aku mengukir, menoreh, sehingga tidak bisa terhapus engkau di telapak tanganku. Namamu ada dalam hatiku. Dan
kesetiaanku adalah pagar dan perisai tembok bagimu. Jadi gak usah takut, saudara. Aku gak pernah takut dengan apapun. Yes, I am a very enjoy person in this world. Saya orang yang sangat enjoy sama Tuhan. Sukacita. Kenapa? Karena saya tahu dia memerintah. Saya percayakan semua hidup saya kepada dia. Saya percaya. Saya tidak pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Sebab saya percaya Allah memerintah. Saudara lakukan bagian yang harus saudara lakukan. Tidak usah urusi yang saudara nggak perlu lakukan. Pandang saja kepada Tuhan, percaya kepada dia, dia akan bertindak. Dan orang-orang yang mempercayai Tuhan akan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Akan membiarkan Tuhan memerintah dalam hidupnya. Sungguh-sungguh berdaulat dan memerintah. Sehingga semua keputusan, semua yang dilakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang saudara, yuk bangkitlah. Ketahuilah Tuhanmu memerintah. Tunduk dalam pemerintahannya. Sebab ada pemerintahan yang tidak terlihat, tapi mengatasi segala sesuatu. Yang lain itu cuma kelihatan, tapi bukan dia sebenarnya yang memerintah. Allah kita, Allah yang memerintah. Maka takutlah akan dia, gentar akan dia. Jangan lagi melakukan dosa, dan percaya sama dia. Sebab dia adalah Bapamu. Ketika engkau sudah hidup benar, percayalah. Dia yang akan memimpin jalan-jalanmu, dia yang akan bertindak. Jangan khawatir. 2021 pasti luar biasa bersama Tuhan. Tidak peduli musimnya apa. Tidak peduli siapa yang berjalan bersama kita di bumi ini. Dan tidak peduli dengan keadaannya seperti apa. Selama Tuhan ada bersama kita, cukup sudah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Kita akan roti tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas dan memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, dan setiap kali kau memakan, kau mengingat akan korbanku kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama, bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Baba Syarab. Syarab. Oh, haleluya. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan, lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah. Dan setiap kali kau meminum, kau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Kasih Tuhan. Naikkan syukur kepadanya. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya tetap selama. Syukurlah kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Adalah Almighty. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Berdelakan Oh obat. God Almighty. Haleluya. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. 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 Amin, amin. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin, amin. Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu. Buat kebaikan dan kemurahan-Mu, pemeliharaanmu selama ini. Di masa-masa pandemik sekalipun pemeliharaanmu, berkat-Mu, perlindungan-Mu ada nyata dalam gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya kasih setia-Mu tetap selama-lamanya atas kami, atas umat-Mu di Indonesia. Kami berdoa Bapa, ampunilah dosa bangsa kami, berdamailah kepada negeri kami. Kalau ada kesalahan bangsa ini terhadap penolakan akan Engkau, kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni, biarlah murah hatilah kepada kami. Rawatlah negeri ini, intervensilah bumi pertiwi dari Sabang sampai Merauke. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa ini. Nyatakanlah kemuliaan, balikkanlah keadaan, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang waktunya saudara jemaat yang dikasih Tuhan berdoa. Menurut pergumulan saudara masing-masing, nyatakanlah dalam doamu, permohonanmu, katakan kepada Dia. Responlah ke Dia, karena Dia mendengar seruan orang-orang yang berseru atas nama-Nya. Lihatlah seruan hati umat-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu ya Tuhan. Supaya umat-Mu melihat Kristus yang real, realita kerajaan menjadi nyata dalam keluarga gereja-Mu. Pemerintahan ilahi menjadi nyata ketika Engkau menyatakan kemuliaan. Yang sakit pun sembuhkan dalam namanya, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberi kelimpahan, sebab Tuhan mendengar seruan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Bangkitkan gairah iman dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Kalau Tuhan bersamamu, berpihak kepadamu, siapa yang dapat melawanmu? Kalau Tuhan menyertai engkau, maka perjalanan hidupmu Tuhan berhasil sampai kepada kekekalan. Engkau dinyatakan perkenanan Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus, terimalah itu. Terimalah berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang akan terus mengubah masa depan anak-anak, keluargamu, semua mengalami Kristus. Keluargamu meninggikan namanya yang tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya, disertai, dan diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati.